Saya mengundang Monsinyur Sunarko sebagai Wakil Ketua Konferensi. Silahkan untuk memulai. Your Holiness, our love and admiration for you is boundless. We thank God for this blessed occasion and are grateful to you, Holy Father. Your life and work reflect Jesus' compassion for us, especially through your care of our sisters and brothers who are poor, weak, marginalized, and suffering. In conjunction with the goal of the 100th anniversary of the Indonesian Catholic Bishops' Conference, we are focusing on the needs of those on the peripheries. Here are some of the disabled, sick, and poor who would like to ask for your blessing. Two of them want to share their story with you. Holy Father, my name is Mimi Lusli, and I lost my sight at the tender age of 17. As a young Catholic, I found solace in the way of the cross where I met Jesus. He didn't abandon me. Instead, he taught me how to navigate life without my physical sight. Jesus, our beacon of hope, has always championed the needs, especially those of us with disabilities. I firmly believe he created humans with unique abilities to enrich the diversity of our world, and disability is just one of these unique aspects. The Church's role is crucial in ensuring the dignity of human being. We must all take up the responsibility and actively advocate for disability rights. Holy Father, your compassion toward us always gives us hope, and your presence here ensures we are never left behind. Good day, Holy Father. I am Michael Andrew Nathaniel, and I am 18 years old. You can call me Andrew. I was diagnosed with mild autism spectrum disorder, and now I am diagnosed with mild intellectual disability. Okay. I go to therapy sessions for my body and my brain to function properly. My parents love me unconditionally. They provide me with the best therapists and experts in town. I am proud to share that I have been selected as the East Jakarta contingent for the East Jakarta contingent for Paralympic Games for swimming. I want to be an independent person, so I started by a barista course and guitar and drum lessons. Holy Father, Pope Francis, thank you for listening to my story, visiting and blessing us all. Please bless my wonderful parents and all parents, especially with special children worldwide. Santo Padre, la sua presenza e il nostro incontro qui ci portino la gioia del Vangelo e rinnovino la nostra speranza sulla via della santità. Così come ci chiede sempre di pregare per lei, la prego, Santo Padre, tenga anche noi nelle sue preghiere, che possiamo imitare l'amore incondizionato di Dio con una particolare attenzione per i poveri, che come hanno condiviso Mimi e Andrew, non devono essere dimenticati. Grazie, Santo Padre.
Terima kasih kepada Monsinyur Anton dan juga Monsinyur Sunarko, juga Andrew dan Bunda Mimi. Thank you so much. Silakan kembali ke tempat duduknya. Brothers and sisters in Christ, Pope Francis has dedicated his life to spreading the message of God's love, compassion, and mercy to every corner of the world. And right now, Holy Father, we are honored to welcome your words. Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Sono molto contento di incontrarvi. Saluto tutti voi, in particolare il Presidente della Conferenza Episcopale Indonesiana, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto. Ringrazio anche Mimi e Andrew per ciò che hanno condiviso. È molto bello che i vescovi indonesiani abbiano scelto di celebrare i 100 anni della loro conferenza nazionale con voi. Grazie a voi per questa scelta. Grazie, Presidente. Si vede che il tuo spirito certosino ci aiuta a fare queste cose. Voi che siete piccole stelle luminose nel cielo di questo arcipelago, le membra più preziose di questa Chiesa, i suoi tesori, come fin dai primi secoli di cristianesimo insegnava il diacono martire San Lorenzo. E in proposito voglio sottolineare che condivido pienamente ciò che ha detto Mimì. Dio ha creato gli esseri umani con capacità uniche per arricchire la diversità del nostro mondo. Sei stata brava, Mimì, grazie. E lei stessa ce lo ha dimostrato parlandoci in modo meraviglioso di Gesù, nostro faro di speranza, ha detto lei. E grazie per questo. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Ini terjemahan. Ya. Saya sangat bahagia berada di sini bersama Anda sekalian. Saya menyapa Anda semua, khususnya Ketua Konferensi Wali Gereja, dan berterima kasih atas kata-kata sambutannya yang begitu baik. Wakil. Saya juga berterima kasih kepada Mimi dan Andrew atas apa yang mereka bagikan bersama kita. Sangatlah tepat bahwa para uskup Indonesia memilih untuk merayakan peringatan 100 tahun berdirinya Konferensi Wali Gereja bersama-sama dengan Anda semua. Beliau memuji Bapak Ketua KWI dan mengatakan beliau punya roh dan semangat yang cocok untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Kalian adalah bintang yang bersinar di langit Nusantara ini. Para anggota yang paling berharga dari gereja ini. Kalian harta karunia. Dalam kata-kata diakon dan martir Santo Laurentius dari masa gereja perdana. Izinkan saya memulai dengan berkata bahwa
saya sepenuhnya setuju dengan apa yang Mimi beritahukan kepada kita. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan-kemampuan unik untuk memperkaya keragaman dunia kita. Ia lalu menunjukkan pada kita tentang hal ini dengan berbicara secara indah tentang Yesus sebagai mercusuar harapan kita. Terima kasih, Mimi. Affrontare insieme la difficoltà, fare tutti del nostro meglio, portando ognuno il suo contributo irripetibile, ci arricchisce e ci aiuta a scoprire giorno per giorno quanto vale il nostro stare insieme, nel mondo, nella Chiesa, in famiglia, come ci ha ricordato Andrew, a cui facciamo anche i complimenti per la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici. Bravo, facciamole un bel applauso a Andrew. E facciamone uno anche a tutti noi. Noi vogliamo un applauso per tutti noi, chiamati a diventare insieme campioni dell'amore nelle grandi Olimpiadi della vita. Un applauso a tutti noi. Carissimi, pengalaman menghadapi kesulitan bersama-sama ketika semua orang melakukan yang terbaik dan kita masing-masing memberikan kontribusinya tersendiri, memperkaya dan membantu kita menemukan kembali setiap harinya betapa penting bagi kita untuk bekerja sama di dunia, di gereja, di keluarga kita, seperti yang diingatkan Andrew pada kita. Dan mari kita ucapkan selamat sekali lagi kepadanya, kepada Andrew yang telah berpartisipasi dalam kompetisi para Olimpiade. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Selagi kita juga masih bertepuk tangan, mari kita bertepuk tangan dengan meriah untuk diri kita sendiri. Ya. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi bersama-sama juara kasih dalam Olimpiade Akbar kehidupan ini. Carissimi, tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri e questo non è un male, ci aiuta infatti a capire sempre meglio che l'amore è la cosa più importante della nostra esistenza, ad accoglierci di quante persone buone ci sono attorno a noi. Ci ricorda poi di quanto il Signore ci vuole bene a tutti, al di là di qualsiasi limite e difficoltà. Ciascuno di noi è unico ai suoi occhi, agli occhi del Signore, e Lui non si dimentica mai di noi, mai. Ricordiamolo per tenere viva la nostra speranza e per impegnarci a nostra volta, senza mai stancarci, a fare della nostra vita un dono per gli altri. Grazie, grazie per questo incontro e per quello che voi fate tutti insieme. Vi benedico e prego per voi. E per favore anche voi, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Terjemahan bagian terakhir, para sahabat terkasih, kita semua membutuhkan satu sama lain, dan ini bukan hal yang buruk. Hal ini membantu kita semakin memahami bahwa hal terpenting dalam hidup kita adalah kasih. Dan untuk menyadari betapa ada begitu banyak orang baik di sekeliling kita. Hal ini juga mengingatkan kita betapa besar Tuhan mengasihi kita satu persatu dan masing-masing dari kita, bahkan dengan keterbatasan dan kesulitan kita. Masing-masing dari kita itu unik di matanya.
dan Ia tidak pernah melupakan kita, tidak pernah. Mari kita selalu mengingat hal itu untuk menjaga harapan kita tetap hidup, dan selanjutnya untuk berjuang tanpa kenal lelah, guna membuat hidup kita menjadi anugerah bagi orang lain. Terima kasih atas pertemuan ini dan atas segala hal baik yang sudah dan sedang Anda lakukan bersama-sama. Saya memberkati Anda sekalian dan berdoa untuk Anda, dan saya juga meminta Anda agar tidak lupa mendoakan saya. Terima kasih. Traduce. Anche oggi vorrei fare gli auguri a questa mamma che non è potuta venire, è a letto, ma oggi fa 87 anni. Facciamo gli auguri qui per lei, tutti insieme. Pada hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seorang ibu yang tidak hadir bersama kita di sini, di depan kursi kosong dengan gambarnya. Ibu ini merayakan hari ini ulang tahunnya yang ke-87. Marilah kita merayakan ulang tahunnya secara bersama-sama. Tepuk tangan. Grazie. Adesso diamo dei rosari. Questi buoni, Buoni? sì. Non so se ci arrivo per tutti quanti. Come? Non so se ci arrivo per tutti. Lei deve stare pronta per questo. Ma almeno la prima, sai? La prima fila. Perché non mi avevano detto quanti. Come? Non mi avevano detto quanti ce n'erano. Non mi avevano detto quanti erano. No, va bene. Grazie, Holy Father, for your inspiring words and guidance. Terima kasih pula kepada Romo Markus Solo SVD yang telah menerjemahkannya. Now it's time for us to join in prayer, led by Monsignor Pidiarto, followed by a special blessings from the Holy Father. Monsignor Pidiarto, dipersilahkan. Let us pray. God, merciful Father, thank you for sending our shepherd, Pope Francis, to be with us this morning. You offer your people boundless compassion so that they may recognize you as a Father who loves us unconditionally. Mercifully come to our help, we pray, so that receiving gladly from you the joy of the gospel, we may serve our brothers and sisters who are weak, marginalized, suffering, disabled, sick, and left behind. God, loving Father, may you continue to bless Pope Francis and give him the courage and health to shepherd your church. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Blessed be the name of the Lord. now and forever, Our help is in the name of the Lord. who made heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Holy Father, on behalf of everyone here, thank you so much. And may God continue to guide and protect you in your sacred mission. And before departing, Holy Father, we humbly ask you to make the first stroke on the canvas for Anfield. Anfield will then continue to build upon your initial stroke
until it becomes a complete painting. And after that, Holy Father will personally greet each of our beloved participants. Teman-teman dimohon untuk bersiap menerima sapaan secara langsung dari Bapak Suci dan tetap di tempat duduk masing-masing sambil diiringi persembahan lagu dari Leticia Disability Choir.
Ya, Paus Fransiskus saat ini masih berada di gedung KWI Jakarta untuk menyapa kelompok berkebutuhan khusus. Tadi setelah menyampaikan juga pesan-pesan yang disampaikan bahwa jangan takut dengan keterbatasan begitu ya Roma ya, bahwa keterbatasan itu adalah jalan menuju menuju sesuatu yang lebih besar. Ini yang akan disampaikan Paus Fransiskus kepada kelompok berkebutuhan khusus hari ini. Apa maknanya kira-kira Romo yang Anda tangkap dari pesan Paus ini? Ini pesan yang sangat mendalam, perjumpaan Paus dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ya Mas. Dan dia sangat menghargai pengalaman-pengalaman batin dari kelompok berkebutuhan khusus ini, menegaskan bahwa mereka ada di dalam hatinya, mereka juga mengalami pengalaman Tuhan dengan cara yang sangat berbeda, dan mereka memberi kesaksian bagaimana keterbatasan itu menjadi keunikan, bagaimana mereka memahami bagaimana Tuhan berkarya untuk hidup mereka. Mungkin di mata orang mereka berkebutuhan khusus dalam pengertian yang lain, tetapi bagi mereka berkisah bahwa justru karena itu mereka menjadi sangat-sangat dekat personal hubungannya dengan Tuhan, dan Paus Fransiskus meneguhkan itu dengan kehadirannya yang sangat mengharukan, menyapa mereka satu persatu, memberi pelukan, memberi kehangatan juga dalam sapaan itu. Saya kira ini pemandangan perjumpaan iman, perjumpaan kasih. Paus mengatakan bahwa mereka ini juara kasih gitu ya dalam olimpiade kehidupan yang penuh dengan dinamika itu. Ya. Saya kira sangat mendalam. Sangat mendalam. Termasuk saya yang sangat tersentuh tadi melihat Sri Paus Fransiskus justru melihat ada satu bangku kosong. Yang di situ ada foto seorang ibu. Ternyata ada seorang ibu dari salah satu yang hadir di gedung KWI ini yang tidak bisa hadir. Saya yakin itu tidak ada di skenario Paus Fransiskus, tapi dengan begitu perhatiannya terhadap satu orang pun begitu ya. Semua ingin disapa begitu, termasuk yang tidak hadir, dan ada pesan dan akhirnya disapa oleh Paus Fransiskus. Ini yang luar biasa dari seorang Paus Fransiskus yang punya sifat keteladanan tinggi. Ya, sebagai gembala dia meniru sikap Yesus ya, mencari yang hilang, mencari mereka yang lemah, jumlahnya 1 atau 2 bahkan yang tidak hadir pun diperhatikan dengan sangat personal. Jadi ada perjumpaan yang sungguh-sungguh pribadi antara Paus dengan orang-orang teman-teman kita ini ya. Ya, meskipun tidak hadir saya yakin seorang ibu tadi akan sangat mengingat seumur hidupnya begitu. Ya, pasti. Iya. Ini sebelum berangkat ke GBK tampaknya masih ada prosesi di gedung KWI. Nanti ada misa kudus yang berlangsung, informasinya pukul jam 5 sore ya, Romo ya. Jam 5 sore, namun nanti akan ada Sri Paus juga akan hadir di GBK lebih awal sepertinya untuk menyapa semua umat di sana ya. Iya. Kabarnya ada lebih dari 80.000 yang akan hadir. Iya. Termasuk Romo juga nanti ada di sana. Ya, nanti saya akan bergabung. Oke. Saya sedikit juga ingin membahas pertemuan sebelumnya sebelum di gedung KWI, bahwa ada pesan-pesan khusus juga yang disampaikan ketika berdialog lintas agama dari Paus Fransiskus. Yang menarik bahwa pada saat hadir di terowongan silaturahmi tadi, ini ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga ada pembacaan ayat Injil Lukas 10, 25 sampai 37 ya. Untuk poin yang tadi dibacakan ayat Injil Lukas 10, 25 sampai 37, Anda bisa menjelaskan soal ini, Romo? Iya, itu bacaan Injil yang sangat-sangat terkenal mengenai orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu tidak bersahabat dengan orang-orang Yahudi waktu itu, tetapi mereka inilah, orang Samaria inilah yang akhirnya menolong orang yang sedang kesusahan, yang dirampok di tepi jalan begitu. Para pemimpin agama, para tokoh itu yang seharusnya menolong malah tidak menolong. Nah, dalam ensiklik yang tadi Mas bilang juga sebut Fratelli Tutti, ini bacaan Injil ini dibahas oleh Paus Fransiskus menjadi semacam etika untuk kemanusiaan global gitu ya. Iman kita itu baru akan terbukti dengan jelas kalau kita berani menolong orang yang kesusahan, yang sedang dirundung masalah, meskipun orang itu bukan dari kelompok kita.
Jadi kasih yang mengatasi batas-batas agama karena orang itu sungguh membutuhkan korban gitu ya. Bukan mengasihi yang manis-manis ketika semua baik-baik saja, tetapi terutama mereka yang menjadi korban, tetangga kita, siapakah sesama kita. Di dalam bacaan Injil itu jelas sesama kita adalah orang, bisa orang asing yang menolong kita, yang hadir untuk kita, yang available untuk kita ketika kita membutuhkan gitu ya. Jadi kriteria menjadi sesama itu adalah solidaritas terhadap manusia yang sedang menjadi korban. Sebetulnya itu makna dari bacaan Injil tadi yang dibacakan ya. Baik, kita akan lanjutkan nanti Breaking News Kompas TV, tapi kita jeda sejenak. Kami kembali sesaat lagi. Ya, masih di Breaking News Kompas TV. Saat ini Paus Fransiskus bertemu kelompok berkebutuhan khusus di Gedung KWI Jakarta. Dan Bapak Suci, Paus Fransiskus sepertinya nanti akan beristirahat terlebih dahulu dari Gedung KWI ini, akan ke Kedutaan Besar Vatikan di Medan Merdeka Timur sebelum akhirnya nanti memimpin Misa Kudus, Misa Akbar di Gelora Bung Karno Jakarta yang akan dimulai pukul 5 sore nanti. Tadi kita bahas juga dengan Romo Bagus bahwa saat ini Paus Fransiskus yang bertemu dengan para kelompok berkebutuhan khusus ini memberikan pesan yang sangat menyentuh, sangat mendalam, dan tentu saja akan sangat membekas juga. Tidak hanya bagi umat yang hadir di Gedung KWI siang hari ini, tapi juga yang menyaksikan Paus Fransiskus memberikan pesan-pesan yang sangat mendalam tentunya untuk semua umat Katolik yang ada di Indonesia, terlebih juga masyarakat Indonesia dan juga umat Katolik yang ada di dunia. Saya yakin pesan hari ini juga akan tersampaikan ke seluruh dunia ya, Romo ya. Iya. Dan tadi kita sempat menyinggung bahwa ada pembacaan ayat Injil Lukas 10, 25-37 yang punya makna yang mendalam juga, dan ini sangat populer ya, Romo ya. Dan ini diiringi juga tadi sebelumnya oleh pembacaan ayat suci Al-Quran sepertinya. Ini sebagai simbol tali persaudaraan lintas agama yang dideklarasikan juga di terowongan silaturahmi atau Tunnel of Friendship yang menghubungkan Gereja Katedral Jakarta dengan Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau tadi pembacaan surat Al-Baqarah ayat 62-63 yang saya bisa highlight begitu kira-kira, bahwa di sana dijelaskan juga dari ayat itu adalah bagi orang-orang beriman dalam agama dan keyakinan apapun, jika melakukan kebajikan mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Ini sama-sama pesan yang mendalam juga. Jadi tidak perlu takut. Jika kita melakukan kebajikan, niscaya Tuhan juga akan menolong kita, begitu kira-kira pesan. Ada konektivitas antara relevansinya antara surat yang disampaikan ayat suci Al-Quran dengan Lukas tadi, kira-kira Romo. Pesan besarnya apa yang ingin disampaikan? Pesan besarnya bahwa kita itu beriman dengan cara berbuat baik yang melintasi batas, saya kira ya. Jadi dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah yang dibacakan tadi, pesannya juga orang-orang yang beriman lain atau secara berbeda, itu orang Nasrani juga disebut di situ, adalah orang yang beriman juga. Dan kalau mereka berbuat baik, mereka tidak perlu takut karena mereka mendapatkan pahala. Kan? Dan sebagainya. Jadi ini paralel dengan kisah orang Samaria yang baik hati tadi, yang berbuat sesuatu yang melintasi batas, dan dalam konteks Indonesia dua teks ini kemudian tidak hanya disejajarkan ya maknanya, tetapi menjadi daya dorong bersama itu ya, saya kira, karena dideklarasikan oleh tokoh-tokoh yang melintasi batas agama ini, tidak hanya agama-agama besar tadi, tetapi juga bahkan penghayat kepercayaan juga ada di situ. Jadi ini dua teks yang disejajarkan secara maknawi, maknanya, tetapi lebih khusus pesannya, dan itu menjadi kuat karena diberi komitmen bersama, dideklarasikan begitu ya. Jadi saya kira kekuatan dari teks itu menjadi luar biasa, bertemu dalam makna yang sama, panggilan yang sama, kemudian diberi komitmen kebersamaan oleh komunitas-komunitas agama dalam bingkai Pancasila yang menjadi kekasan dari deklarasi Istiqlal ini. Dan itu tadi digaungkan, atau pesan ini digaungkan juga oleh
Bapak Suci Paus Fransiskus bahwa jangan takut untuk berbuat baik karena itu adalah ladang pahala. Yang tercermin dari sikap Paus Fransiskus sehari-hari juga dengan segala kesederhanaannya, segala kesahajaannya. Kalau kita melihat juga tadi pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus soal lagi-lagi menyebut Bhinneka Tunggal Ika di ending speech-nya, di ending pesannya tadi ya, maju terus Bhinneka Tunggal Ika, ini sekaligus sekali lagi membuat bangga semua bangsa Indonesia yang tentu saja akan teresonansi ke dunia bahwa Indonesia menjadi miniatur perdamaian dunia. Saat ini momen Paus Fransiskus sepertinya akan menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat sejenak sebelum nanti melanjutkan aktivitasnya. Sebelumnya Romo sudah pernah bertemu Paus Fransiskus Romo ya, dan sudah pernah di Vatikan ya. Di Vatikan itu rasanya memang sangat agung begitu, sangat tenang gitu. Dan sudah pernah ke sana juga ya, Mas? Ya? Pastinya sudah pernah ke sana. Mudah-mudahan ada kesempatan Romo. Mudah-mudahan ada kesempatan. Saya ingin sekali juga melihat keindahan di Vatikan, kesejukan di Vatikan. Dan kita kalau menyaksikan appearance Paus Fransiskus ini selalu teduh, selalu sejuk begitu ya. Dan ini bisa diteladani oleh semua masyarakat kita. Tadi Paus Fransiskus juga berpesan, Romo, bahwa Indonesia ini negara besar dan kaya. Jadi pun kalau ada konflik dengan kebesaran dan kekayaan itu harus diredusir gitu dengan persaudaraan, persahabatan. Ini yang dimaknai. Apakah potensi itu juga akan terefleksi pada kunjungan Paus pada sekiranya 4 hari ini di Indonesia, Romo? Saya kira itu pesan yang paling kuat ya, persaudaraan di antara keragaman di tengah segala krisis global dan peran Indonesia di dalamnya. Indonesia diangkat ke percaturan dunia global sebagai miniatur dari harmoni dan perdamaian dan persaudaraan yang terjadi, tetapi juga berarti itu membutuhkan resonansi yang lebih lagi secara sosial, kultural, juga bahkan dalam prinsip keadilan sosial, ekonomi dan sebagainya nanti, sehingga persaudaraan yang sejati yang lahir dari keadilan itu juga menjadi lebih kuat untuk perbaikan reformasi sistem di Indonesia, baik sistem ekonomi, demokrasi, maupun cara hidup bersama, cara memperlakukan satu sama lain. Dan saya kira itu undangan juga bagi kita untuk berperan lebih baik di dunia global ya. Karena Paus Fransiskus adalah tokoh global, jadi kehadirannya selalu menyiratkan peran global gitu ya, pesan global. Menghargai apa yang ada dalam kekayaan Indonesia, tapi mengajak supaya kekayaan itu disumbangkan lagi ke dunia yang lebih luas. Ini kita saksikan lagi, Romo, bahwa keramahan Paus Fransiskus dengan anak-anak ya, dengan anak tidak henti-hentinya ditunjukkan. Begitu melihat anak-anak, melihat seorang ibu di pinggir jalan, pasti mobilnya akan terhenti. Sejak kemarin kalau kita perhatikan, akan terhenti dan langsung menyapa. Moto Paus Fransiskus itu Miserando atque eligendo, itu artinya saya kata-kata Yesus itu, karena melihat orang dengan belas kasih, terus dia memanggil orang itu. Jadi Paus Fransiskus ini menerapkan moto kepausannya ya, melihat orang lain dengan penuh belas kasih dan kemudian memanggilnya, kemudian semacam memberi makna hidup, mendorong supaya orang itu hidup lebih bermakna lagi dan sebagainya ya, dalam setiap kesempatan itu. Ya, dan tidak pandang bulu siapapun yang dilihat, langsung dipanggil, langsung diberkati begitu langsung. Ya, diberkati, diberi kekuatan baru. Kekuatan baru. Dan kalau kita lihat juga pengamanannya yang kita lihat dari kemarin tidak terlalu ketat ya sebenarnya ya. Saya nggak tahu mobilnya tidak anti peluru kan ya? Kalau yang saya dengar juga demikian. Ya, ini mobil biasa. Dengan kaca yang juga transparan, yang bisa dilihat oleh siapapun. Bahkan sudah transparan saja masih diturunkan jendelanya. Saking dekatnya, saking ingin menunjukkannya
Paus Fransiskus ini bahwa sama sekali tidak ada sekat dengan umat, dengan masyarakat. Iya. Diberi rosario itu anak-anak. Pasti akan sangat membekas di ingatan ya, sampai dewasa, dan ini manifestasi yang begitu berharga untuk anak-anak muda di saat Paus Fransiskus ini mengunjungi Indonesia di tahun 2024 ini. Kalau pengawal di Vatikan kan ada Pontifical Swiss Guard ya? Ya, Swiss Kalau Guard. di sini memang sepertinya tidak dibawa ya? Tidak dibawa, Romo ya? Secret Service lain. Secret Service biasa. Bahkan ada seorang anak yang dalam bahasa santai Indonesia nyelonong gitu ya. Nyelonong menghampiri. Iya. Ini tidak dihalangi dan malah dipersilahkan untuk karena mendekat. Paus mempersilahkan bodyguard Secret Service juga memberi kesempatan. Pasti akan berebut, dan ini momen yang langka, kesempatan yang langka, karena terakhir saja Paus Yohanes Paulus II itu berkunjung ke Indonesia pada tahun 89 ya, itu yang waktu yang sangat lama untuk menunggu kembali kedatangan Paus, dan di tahun ini Paus Fransiskus di tahun 2024 ini mengunjungi kembali Indonesia. Tentu saja ini momen yang sangat bersejarah dan yang akan diingat tidak hanya oleh umat Katolik, tapi untuk diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan segala kesahajaan dan kesederhanaannya, ini juga menjadi contoh bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya sedikit ingin membahas kepribadian Sri Paus Fransiskus ini, tampaknya punya kebiasaan yang begitu santai ya, Romo ya. Sejak dulu kalau saya lihat tidak mau dibawakan tasnya kemana-mana ya. Kalau menaiki mobil juga selalu di depan gitu. Ini memang sudah sejak dulu ya, Romo ya? Sejak dulu dia punya kepribadian yang aksesibel ya. Sederhana, sepatunya sepatu hitam, bukan sepatu merah yang sangat mewah, tetapi sepatu hitam, bahkan sepatunya yang sekarang ini ya sudah agak tua. Bahkan jam tangannya saja merek-merek biasa yang bukan yang mahal gitu biasa. Dalam film The Two Popes di Netflix itu juga jelas bagaimana dia ngajak Paus Benedictus makan es krim, keluar makan pizza, kemudian bahkan berdansa tango. Ya mungkin saya juga kebetulan nonton film itu dan sangat bagus film itu. Inspirasi mungkin tidak sangat historik, tetapi dekat dengan kenyataan Paus Fransiskus ini. Ya. Dan beliau ini juga punya hobi sepak bola ya. Dan punya klub kebanggaannya San Lorenzo dari Argentina. Dan ini ada fakta menarik juga soal sepak bola ini yang saya akan ceritakan juga nih, Romo. Bahwa ketika Paus Fransiskus ini menjabat pemimpin gereja Katolik tertinggi pada tahun 2013 ya. Itu 1 tahun kemudian San Lorenzo yang sebelumnya tidak pernah juara dalam kurun waktu sekitar 7 tahun akhirnya juara. Dan ini sangat membanggakan buat dirinya seperti salah satu fansnya jadi Paus. Betul. Dan setahun berselang juga San Lorenzo ini langsung menjuarai Piala Libertadores, Piala Konfederasi di di Amerika Selatan. Bahkan tidak jarang juga beliau menerima ini ya, atlet maupun pemain sepak bola di Vatikan ya, untuk diberkati di sana. Memang sangat punya kepribadian yang sangat santai, selain bersahaja. Paus ini juga ya tadi tercermin di film Two Popes tadi ya. Bahkan di ending film itu di ending film itu ada scene bahwa dia menonton sepak bola bersama dengan Paus Benedictus Jerman dan Argentina. Ya, memang jika tidak dibatasi akan sangat banyak sekali yang ingin bertemu dengan Paus, ingin bersalaman, ingin diberkati gitu. Tapi memang sepertinya agenda hari ini kan cukup padat begitu ya, Romo? Sehingga Paus Fransiskus juga sepertinya harus beristirahat dulu, meskipun saya yakin dari diri pribadi Paus Fransiskus sendiri tidak ingin ada sekat untuk terus menyapa.
Lagi lem, dalam. Oke, sini. Oke, ya, siap. Maaf ya, oke. Makasih, Dan. Ya.